Baiklah, di sini kita akan membahas materi mengenai ANAFA 2 jalan. Di sini saya mengambil sebuah kasus, yaitu hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Dan misalkan kelompok atas X1, kelompok tengahnya X2, dan kelompok bawahnya X3. Maka selanjutnya kita mencari X total, lalu X total kuadrat, dikuadratkan. Jumlah siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 11 siswa. Di sini terlihat bahwa setiap sampel yang digunakan sebagai eksperimen terdiri atas dua kategori, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan hal tersebut, maka pengujian hipotesis akan dilakukan dengan ANOVA 2 jalan. Maka hipotesis penelitian yang diuji yaitu H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan dalam pembelajaran matematika dengan siswa yang menggunakan strategi kooperatif STAT dan siswa yang menggunakan bantuan CD. H1, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan dalam pembelajaran matematika untuk siswa yang menggunakan strategi kooperatif STAT dan siswa yang menggunakan bantuan CD. Langkah-langkah dalam penggunaan ANOVA 2 jalan yaitu yang pertama, menghitung JK total. JK total sama dengan sigma X total kuadrat dikurang sigma kolom dikuadratkan per N besar. Maka JK total sama dengan 2676 dikurang 414 dikuadratkan per 66. Maka JK totalnya yaitu 79,1. Langkah yang kedua, menghitung jumlah kuadrat kolom dengan rumus JK kol sama dengan sigma dari sigma X kol kuadrat per N kecil kolom dikurang sigma X total dikuadratkan per N besar. Maka JK kol sama dengan 161 kuadrat per 22 ditambah 132 kuadrat per 22 ditambah 121 kuadrat per 22 dikurang 414 kuadrat per 66. Maka JK kolom sama dengan 8,82. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat baris dengan rumus JK bar sama dengan sigma dari sigma X bar kuadrat per N kecil baris dikurang sigma X total kuadrat dikuadratkan per N besar. Maka JK bar sama dengan 213 kuadrat per 33 ditambah 201 kuadrat per 33 dikurang 414 kuadrat per 66. Maka JK barnya 2,18. Langkah yang keempat, menghitung jumlah kuadrat interaksi dengan rumus JK in sama dengan JK back dikurang JK call ditambah JK bar. Maka langkah pertama, kita mencari JK back-nya terlebih dahulu. Sehingga JK back sama dengan sigma X back dikuadratkan per N back N kecil back 1 ditambah sigma X back 2 dikuadratkan per N kecil back 2 sampai seterusnya. Maka JK back sama dengan 83 kuadrat per 11 ditambah 70 kuadrat per 11 ditambah 60 kuadrat per 11 ditambah 78 kuadrat per 11 ditambah 62 kuadrat per 11 ditambah 61 kuadrat per 11 dikurang 414 kuadrat per 66.
maka JK backnya sama dengan 69,9. Sehingga kita bisa langsung mencari JK in, yaitu sama dengan 69,9 dikurang 8,82 ditambah 2,18. Maka JK in-nya 69,9 dikurang 11 sama dengan 58,9. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat dalam. JK dalam sama dengan JK total dikurang JK kolom ditambah JK baris ditambah JK in. Maka JK dalam sama dengan 79,1 dikurang 8,82 ditambah 2,18 ditambah 58,9, maka jumlah kuadrat dalamnya sama dengan 9,2. Selanjutnya menghitung DK untuk yang pertama, DK kolom sama dengan K dikurang 1. Dalam hal ini jumlah kolom sama dengan 3. Jadi DKK sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Yang kedua, DK baris sama dengan B dikurang 1. Dalam hal ini jumlah baris sama dengan 2. Maka JK DKB 2 dikurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya DK interaksi. DK interaksi sama dengan DKK dikali DKB sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya DK dalam sama dengan N besar dikurang K dikali B. Maka 66 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 60. Dan yang terakhir DK total, N besar dikurang 1 sama dengan 66 dikurang 1 sama dengan 65. Selanjutnya menghitung min kuadrat atau MK. MK sama dengan masing-masing JK dibagi dengan DK-nya. Untuk yang pertama, min kuadrat kolom sama dengan 8,82 dibagi 2 sama dengan 4,41. Yang kedua, min kuadrat baris sama dengan 2,18 dibagi 1 sama dengan 2,18. Yang ketiga, min kuadrat interaksi 58,9 dibagi 2 sama dengan 29,45. Dan yang terakhir, min kuadrat dalam sama dengan 9,2 dibagi 60. Maka min kuadrat dalamnya sama dengan 0,15. Dan yang terakhir menghitung harga F hitung kolom, F hitung baris, dan F hitung interaksi dengan cara membagi MK. MK dalam yang kita sudah dapatkan yaitu 0,15, maka F hitung kolom sama dengan 4,41 dibagi 0,15 sama dengan 29,4. F hitung baris sama dengan 2,18 dibagi 0,15 sama dengan 14,53. Dan yang terakhir, F hitung interaksi sama dengan 29,45 dibagi 0,15. Maka F hitung interaksinya 196,33. Dari hasil yang sudah kita dapatkan, kita dapat meringkasnya dalam ringkasan ANOVA 2 jalan, yaitu sumber variasi, antar kolom, antar baris, interaksi, dalam, dan total. Untuk DK antar kolom, 3 dikurang 1 sama dengan 2, DK antar baris 2 dikurang 1 sama dengan 1, untuk DK interaksi 2 dikali 1 sama dengan 2, untuk DK dalam 66 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 60, untuk DK totalnya 66 dikurang 1 sama dengan 65. Untuk JK antar kolom 8,82, JK antar barisnya 2,18, JK interaksinya 58,9, JK dalamnya 9,2, JK totalnya 79,1. Untuk min kuadrat atau MK antar kolomnya 4,41, MK antar baris 2,18,
MK interaksi 29,45, MK dalamnya 0,15. Untuk F hitung antar kolomnya 29,4, F hitung antar baris 14,53, F hitung interaksi 196,33. Dengan F tabel taraf nyatanya 5%, 3,15. Untuk mengetahui bahwa harga-harga F signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan F tabel. Yang pertama, untuk kolom bagian kelompok tinggi, sedang, dan bawah, harga F tabel dicari berdasarkan DK antar kolom atau pembilang sama dengan 2 dan DK dalam atau penyebut sama dengan 60, maka F tabelnya 3,15 untuk 5%. Harga F hitung sama dengan 29,4. Ternyata lebih besar dari harga F tabel sama dengan 3,15. Karena harga F hitung lebih besar daripada harga F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika yang menggunakan strategi kooperatif STAT dengan siswa yang menggunakan bantuan CD. Untuk yang kedua, untuk baris bagian kelas eksperimen dan kelas kontrol, harga F tabel dicari dengan DK pembilang sama dengan 1 dan penyebut sama dengan 60. Harga F tabelnya sama dengan 4 untuk 5%. Harga F hitung sama dengan 14,53, ternyata lebih besar dari harga F tabel untuk 5%. Harga F hitung lebih besar daripada harga F tabel untuk 5%, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika yang menggunakan strategi kooperatif STAT dengan siswa yang menggunakan bantuan CD secara signifikan. Yang ketiga, untuk interaksi. Harga F tabel dicari berdasarkan DK pembilang sama dengan 2 dan DK penyebut sama dengan 60. Berdasarkan DK tersebut, maka harga F tabelnya sama dengan 3,15 untuk 5%. Harga F hitung sama dengan 196,33, lebih besar dari harga F tabel 3,15. Dengan demikian, H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat interaksi yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika yang menggunakan strategi kooperatif STAT dengan siswa yang menggunakan bantuan CD secara signifikan. Demikianlah penjelasan mengenai ANAFA 2 jalan.